Sekarang Coach melihat prestasi timnas U23 kemarin, fenomenanya sangat luar biasa sekali. Ya. Coach lihat akan seperti apa dampaknya buat sepak bola kita. Terus Coach melihat timnas U23 sekarang seperti apa sih di bawah Coach Siste? Ya, yang pasti berbeda sekali ya. Apa yang diperlihatkan tim sekarang dengan tim yang sebelumnya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita berada di The Forum nih kali ini teman-teman, di Bintaro. Jadi buat teman-teman yang ingin main mini soccer ataupun basket olahraga, di sini ada di The Forum di Bintaro, bener ya? Di Bintaro. Jadi tinggal di searching aja, ada alamatnya. Oke, kita lanjut lagi bersama Coach Herdi. Coach, tadi kita sudah bahas Boas, pengalaman Coach di Persipura, Sriwijaya, Coach. Coach bisa membawa tim ini menjadi meraih banyak gelar, mungkin hampir semua kompetisi berhasil dimenangkan bersama Sriwijaya. Ya, betul. Iya, betul. Itu memang dana besar. Terus Coach pernah juga mengalami Sriwijaya sempat dana besar tapi terpuruk karena memang terganggu finansialnya. Ya. Di tengah musim ya, sempat mengalami masalah juga dengan Sriwijaya. Coach sendiri pengalamannya seperti apa sih bersama Sriwijaya ini? Mungkin bisa diceritakan pahit manisnya gitu sedikit gitu. Ketika menangani Sriwijaya itu sebetulnya Sriwijaya tidak terlalu besar anggaran yang diberikan kepada tim itu kalau dibandingkan dengan klub saya sebelumnya Persija. Oke. Ya. Dan yang membedakan adalah waktu itu justru saya hanya ditarget dari satu musim kompetisi yang dilakukan oleh Sriwijaya di tahun pertama itu kan hanya mencari dua wilayah ya, dari dua wilayah 8 besar untuk naik ke Liga 1. Nah, target kita yang penting lolos. Nah, tapi di dalam proses perjalanan itu saya sangat diuntungkan. Kenapa? Dengan saya punya experience players ya yang sudah dianggap habis oleh klub-klub mereka sebelumnya, justru bisa mengangkat kualitas para pemain-pemain muda yang saya munculkan dan bergabung bersama Sriwijaya FC ketika itu. Contoh pemain mudanya siapa? Ada Christian Warobai, ada Alamsa, ada Corinus Finkrio, ya, dan kemudian ada Wijay, kemudian siapa yang pemain experience, pengalaman? Ada Karis Yulianto yang sudah dianggap habis, ada Isnan Ali yang sudah dianggap habis ketika itu. Betul. Tapi ketika saya masukkan mereka, kemudian saya ajak diskusi mereka, saya masih ingat kalimat apa yang saya sampaikan sama Karis Yulianto, dan itu saya tantang dia untuk Karis, sama-sama kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu punya potensi untuk kamu balik kembali ke tim nasional. Ayo, saya bilang begitu. Ya, karena saya kepingin kamu masih punya potensi untuk menjadi pemain nasional, dan itu dibuktikan di Sriwijaya. Dia bisa memimpin pemain-pemain yang lain sampai dia ingat sekali dia diet karbo yang luar biasa ketat, ya, juga Isnan. Dan itu mempengaruhi suasana tim di dalam proses latihan yang kita lakukan. Masuknya Kayamba di putaran kedua waktu itu, kan Kayamba masuknya putaran kedua, jadi bukan dari awal. Ya, dia mengganti satu pemain saya yang namanya Ataubi. Waktu itu ada Ataubi gelandang, saya masuk Kayamba, itu semakin lagi menambah suasana di dalam tim luar biasa karena ada dua sosok yang sangat experience ditambah Renato Elias juga. Yang mau memberikan suasana kepada teman-teman atau pemain-pemain yang lain ini bergairah di dalam proses latihan. Dan itu yang terjadi, dan akhirnya kita mendapatkan momen yang tepat dengan pemain-pemain yang kemudian saya anggap tepat karena perpaduan dari senior dengan pemain-pemain baru itu bisa klop, ditambah kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang asing walaupun tidak wah sekali, ya, tapi tepat. Karena contoh Zarahan itu baru the rising star, dari awal-awal, tapi punya prospek yang sangat hebat ketika itu. Dia masuk bersamaan dengan siapa? Dengan Leng Lolo yang sudah membuktikan dengan Persipura sebelumnya. Lalu ada Obiora yang dengan sebelumnya dengan Deli Serdang. Jadi proses itu memang cukup panjang dan menarik, dan sehingga dengan ketepatan rekrutmen, kemudian kolaborasi yang terjadi dalam tim pada tahun 2007 itu sangat ngeblend, ya, dan membuat kita mudah membuat sebuah permainan dengan filosofi yang diinginkan. Dan kemudian kita harus ingat ketika itu filosofi yang saya bangun adalah
mengedepankan sepak bola possession. Oh ya, itu dari mulai 2005, ya. 2006, 2007 saya pelatih yang selalu mencoba melakukan possession football. Okay. Dan itu menurut saya bisa saya lakukan ya karena memang materi pemain kita sangat ideal untuk kita membuat pattern of play seperti itu. Sedikit soal Persija, Coach. Waktu itu sempat Coach ketika balik lagi ke Persija, ya. Karena saya masih punya utang dengan Persija. Yes. Itu utang juara waktu itu ya, Coach ya? Atau gimana? Jadi saya setelah dari Sriwijaya saya balik Persija. Ya. Waktu itu 2006 saya dengan Persija. Betul. Tapi persiapan saya cuma 1 minggu. Waktu itu. Ya. Dan memang 1 minggu dan banyak sekali pemain Persija diganti. Sehingga saya harus mendatangkan pemain-pemain mendadak sekali yang harus segera mengisi slot yang kita punya. Terutama pemain belakang. Karena ditinggal Aris Indarto, saya ingat ditinggal Karis Yulianto, kemudian ditinggal seingat saya ada beberapa pemain yang ke Kediri ya, saya lupa waktu itu, sehingga harus pemain-pemain yang waktu itu kita rekrut pun memang ya oke, siapa yang belum punya klub akhirnya gabung dengan kita, tapi tetap kita mampu masuk di fase 4 besar grup untuk kita lolos di 8 besar. Nah, dan kemudian saya ketika mendapat tawaran setelah saya cukup lama dengan Sriwijaya, akhirnya saya yakinkan untuk saya ke Persija. Nah, dan sebetulnya proses itu berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Karena sampai pertandingan terakhir posisi kita ada di nomor 2. Dan itu ditentukan oleh pertandingan yang satu Arema lawan PKT, saya lawan PSPS. Saya punya margin selisih gol 4 dibandingkan Arema. Tapi yang terjadi pertandingan terakhir kita menang 4, Arema menang 8. Dan itu sebetulnya menurut saya bukan kegagalan ya, karena memang semua orang yakin dengan posisi kita waktu itu sangat sebetulnya bisa bersaing. Ya. Dan menurut saya sebelum kemudian Persija juara dengan Teko, itulah prestasi yang waktu itu Persija punya tertinggi. Iya benar, memang terbaik sih waktu itu saya ingat saya. Selain final waktu 2005 sendiri lawan Coach ya. Oh iya. Iya betul. Coach, sekarang kita beralih ke timnas. Sekarang Coach melihat prestasi timnas U23 kemarin, fenomenanya sangat luar biasa sekali. Iya. Coach lihat akan seperti apa dampaknya buat sepak bola kita. Terus Coach melihat timnas U23 sekarang seperti apa sih di bawah Coach Siste? Ya, yang pasti berbeda sekali ya. Apa yang diperlihatkan tim sekarang dengan tim yang sebelumnya ya, karena memang dari materi pemain berbeda, terus cara bermain yang berbeda, kemudian sistem bermain yang sedikit berbeda ya. Dan kali ini kembali kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada. Ya, dalam 2 tahun pertama. Dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas di tahun 2 tahun. Nah, dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya. Salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Betul. Ya, caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah, kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Benar. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya, terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya, dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga yang saya lihat. Nah, sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia itu pasti juga punya semangat ingin membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada
satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah, terlepas dari apapun, saya harus katakan timnas di dalam 2 event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Saya rasa itu. Oke. Coach, fenomena itu kan memang bukan hanya di level senior sekarang. Mungkin Coach Indra Safri juga ingin mencoba itu. Coach Nova juga ingin mencoba itu untuk mendatangkan pemain diaspora kita. Coach sendiri melihatnya, karena banyak juga pemain-pemain, ada juga anggapan ini bisa mematikan pembinaan pemain lokal nih. Tapi kan ada juga yang punya mindset harusnya pemain lokal justru makin termotivasi gitu loh untuk bisa bersaing. Coach melihatnya gimana? Ya, buat saya ini 2 situasi yang memang harus sama-sama kita perhatikan. Ya, masing-masing punya argumen yang kuat. Yang tadi saya sampaikan, 2 tahun STY sudah mencoba dengan apa yang dia lakukan itu memang dengan segala keterbatasannya dia boleh dibilang nggak berhasil. Bahkan ketika STY sebelum datang ke Indonesia ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp group, itu saya pernah sampaikan, jangankan STY yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Nah, sehingga STY mencoba dan ternyata tidak berhasil, dan kemudian ide itu yang keluar dari pikirannya untuk mengupgrade kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa? Itu tadi mendatangkan. Nah, soal kemudian hadir statement-statement yang lain, buat saya ini hal yang nggak perlu lagi kita ributkan. Ya, biar berjalan sesuai dengan apanya. Tapi saya harus juga mengatakan naturalisasi tentu harus menjadi sebuah stimulan, tapi juga tidak kita lepaskan begitu saja. Harus mengharuskan semua posisi yang ada di tim nasional ini diisi oleh pemain naturalisasi. Kita harus percaya dengan kompetisi yang kita buat sendiri. Karena untuk apa kompetisi dibuat kalau kita nggak yakin? Nah, buktinya bisa kok. Kemarin bagaimana kita melihat Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Rizky Ridho dan Marcelino, walaupun dia kemarin kita ambil dari Belgia, tapi Marcelino itu sudah pemain yang menonjol ketika dia main dengan Persebaya. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Dia memang punya kualitas semenjak dia ada di Persebaya dengan Coach Aji. Nah, artinya kenapa? Artinya sebetulnya kompetisi kita juga mampu kok menciptakan pemain-pemain seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bantu dengan menambah supaya lebih berkualitas. Nah, kalau selama ini dikeluhkan oleh banyak orang tentang banyak perangkat pertandingan yang kurang fair. Nah, sekarang hadir VAR. Oke, mungkin klub-klub harus segera menaikkan kualitas klubnya dengan membuat level pemain di EPA itu dengan lebih baik, dengan memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Walaupun belum semua klub, tapi saya senang melihat Bali sudah membuat camp training, Borneo sudah membuat camp training, Madura sudah membuat camp training, Persija sudah. Nah, ini tinggal klub yang lain. Bayangkan kalau semua klub Indonesia punya camp training, kemudian mereka rutin melakukan aktivitas di akademinya masing-masing, dengan pelatih yang punya kualitas juga, tentu kita tinggal akan menunggu hasilnya saja. Karena proses panjang yang dilakukan oleh pemain yang sekarang ada di tim nasional, ini jangan tutup mata, itu juga hasil kerja juga dari pelatih-pelatih yang ketika dia ikut, mungkin PSSI waktu itu belum punya EPA, mereka ada loh liga yang diinisiasi oleh beberapa media yang menghadirkan pemain-pemain itu yang sekarang menjadi cikal bakal tim nasional Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata dengan jasa mereka. Tapi sekali lagi sekarang sudahlah, nggak usah kita ributkan hal-hal yang nggak penting. Tapi proses naturalisasi harus juga tidak dilepas secara bebas. Harus ada batasan-batasannya untuk juga memberikan ruang kepada
pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa menjaga eksistensinya. Karena ini bagian hal yang penting juga, dan saya yakin PSSI sekarang ini menurut saya banyak sekali membuat sebuah terobosan-terobosan yang memotivasi kita semua loh, bukan cuma pemain, pelatih untuk bisa lebih baik lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Oke, Coach, terima kasih banyak karena berhubung waktunya yang sudah tidak panjang lagi, jadi kita harus menyudahi perbincangan kali ini. Padahal masih banyak banget pertanyaan pengen saya kasih ke Coach deh. Tapi terima kasih banyak Coach buat waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi nanti di lain waktu. Sukses terus buat karir Coach, sukses buat Barito. Baiklah, Scorer, mungkin sampai di sini dulu untuk Discord kita episode kali ini bersama Coach Rahmat Darmawan. Sekali lagi terima kasih juga untuk The Forum yang mana sudah menyediakan tempat buat kita melakukan Discord kali ini. Jangan lupa juga buat Scorer untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian Facebook maupun di YouTube dan juga di TikTok. Kita juga ada di Noise untuk melihat ataupun mendengar semua percakapan dari yang ada di Discord kali ini. Oke, dengan demikian saya Rasatnan dan juga Coach RD. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.